Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azhar Masahid sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BES 2 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404112806. Saat ini saya bertugas mengajar di SMAN 1 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai guru pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran UKIN pada kelas 10J dengan materi Iman dan Syu'abul Iman menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, KM silakan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih banyak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua. Semoga pembelajaran hari ini bisa kita cerna, akhirnya bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Saya pengen tahu hari ini yang hadir siapa aja nih yang hari ini hadir ya. Seperti biasa, nanti pas absen silakan kalian maju, kita cek kuku dulu ya. Jadi saya akan cek kuku kalian sesuai dengan absen yang ada di sini. Ini kelas 10J. Saya panggilkan Revanza Bilal Naufan Ibnu Herlangga. Boleh maju? Dari Revanza. Mana Revanza kukunya? Oke, Bilal. Oke, Naufan. Naufan. Iya. Kemudian Ibnu. Oke. Herlangga. Iya. Baik. Selanjutnya Clarissa Alia Hoirunisa Kansa Rofidah. Mana? Coba. Iya. Oke. Oke. Baik. Baik sekali. Bisa lihat judul di PowerPoint yang sudah Pak Azam buat. Kita akan membahas bab 2, Iman dan Syu'abul Iman ya. Biar kalian ada rasa penasaran, saya siapkan beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang Syu'abul Iman? Ya, boleh. Apa Syu'abul Iman? Siapa namanya? Aulia Aliani. Apa Syu'abul Iman? Cabang-cabang iman yang merujuk pada berbagai amalan dan perbuatan yang menunjukkan keimanan seseorang dalam Islam. Iya. Jumlahnya diberikan Ada? Nabi Muhammad SAW Lebih dari 70 cabang. Dan akhirnya para ulama sepakat jumlahnya ada 77 cabang. Bagus. Kasih tepuk tangan buat teman kalian. Berarti sudah ada pengetahuan awal ya tentang Syu'abul Iman. Yang kedua, bagaimana penerapannya Syu'abul Iman dalam kehidupan sehari-hari? Kayak apa tuh nerapin Syu'abul Iman di kehidupan sehari-hari kalian? Ada yang udah kebayang? Boleh? Siapa? Ada yang tahu sehari-hari kira-kira di kehidupan nyata Syu'abul Iman gimana makanya? Siapa namanya? Asifah. Gimana Asifah? Contohnya? Oh, ngomongnya tidak kotor, ngomongnya hati-hati, karena ya itu termasuk cabang iman kelompok lisan. Betul. Tepuk tangan buat kalian. Karena ini adalah pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, melalui studi kasus dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis bagaimana cabang-cabang iman seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab diwujudkan dalam berbagai konteks kehidupan.
di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu merancang rencana aksi sederhana, baik individu ataupun kelompok, untuk membiasakan salah satu cabang iman pilihannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat mengamalkan syu'abul iman bagi diri sendiri dan lingkungan. Ya, jadi 3 ini juga yang nanti akan kita bahas seluruhnya. Sebagai asesmen awal, kita akan mengerjakan 10 soal berkenaan dengan bab ini. Silakan kalian join ke kuisis yang sudah saya siapkan. Udah bisa nyekennya? Bisa kelihatan? Ya, silakan yang belum di-scan, di-scan. Lengkap, akan saya mulai, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya per soal hanya 30 detik. Oke, sepertinya sudah sampai waktunya, berarti soalnya saya akhiri ya. Materi akan kita bahas ada 5. Yang pertama, hadis tentang syu'abul iman, atau dalil mana sih tentang syu'abul iman. Yang kedua, definisi syu'abul iman, macam-macam syu'abul iman, penerapan syu'abul iman, penyebab gagal dalam menerapkan syu'abul iman. Yang kita bahas seperti itu. Yang pertama ada hadis tentang syu'abul iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu termasuk bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya, definisi dari syu'abul iman. Syu'abul iman adalah cabang-cabang iman. Jadi syu'abul itu artinya adalah cabang, syu'abul, cabang-cabang iman, yang terdiri dari 77 amalan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang muslim untuk menunjukkan dan menyempurnakan keimanannya. Jadi kalau 77-nya dijalankan, insya Allah keimanannya sempurna. Amalan-amalan ini terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu kelompok hati, niat atau keyakinan, kelompok lisan, dan ada juga kelompok perbuatan atau tindakan. Kemudian, apa aja sih macam-macam syu'abul iman? Nah, bisa kita lihat di sini. Syu'abul iman itu ada di buku paket. Silakan kalian buka. Ada daftar 77 cabang iman di bab 2 halaman 34. Dan kalian juga bisa lihat di tabel syu'abul iman yang pernah kalian buat di buku tulis kalian di pertemuan yang lalu. Ini contoh pohon iman. Ya, jadi iman itu kalau dicabang-cabangin, cabangnya totalnya ada 77. Ya, pembahasan keempat adalah penerapan syu'abul iman. Pak Azam ambil dari Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwa orang-orang yang beriman tidak akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengaku sebagai orang beriman, melainkan akan datang suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai bentuk ujian, baik kesenangan maupun kesulitan. Ujian ini bertujuan untuk membedakan antara orang yang benar-benar beriman, ya, berimannya itu dengan secara ikhlas, mukhlis, dan yang hanya mengaku-ngaku, atau disebutnya orang yang munafik, lain di mulut, lain di hati, lain di perbuatan. Jadi antara mulut, hati, dan perbuatannya tidak sinkron. Jadi orang beriman itu harus ada pembuktian, nggak boleh hanya sekedar omon belaka. Omon-omon tuh ngomong-ngomong doang. Saya beriman tapi nggak sholat, saya beriman tapi saya berzina, saya beriman tapi saya mencuri. Nah, berarti harusnya iman itu ditunjukkan oleh perilaku dan tindakan, ya nggak? Nah, pembahasan berikutnya, penyebab gagal dalam menerapkan syu'abul iman. Yang pertama, dia jauh dari keluarganya. Betul apa betul kalau orang jauh dari keluarganya pasti sering ngelakuin kejahatan? Betul kan? Dia nggak pernah ngobrol sama bapak ibunya. Dia selalu keluar rumah, nggak pernah asik
duduk bareng sama keluarganya. Kalau dia udah jauh dari keluarganya, maka kesempatan setan buat ngegoda dia berbuat jahat jauh dari imannya makin mudah. Yang kedua, dia jauh dari lingkungannya, ya enggak? Orang-orang yang berbuat kejahatan tuh karena sering jauh dari lingkungannya, jarang bergaul, nggak pernah ikut tuh, nggak pernah kenal dengan tetangganya, hidupnya selalu menyendiri entah di mana dengan dunianya. Akhirnya disitulah dia berkesempatan berbuat dosa. Nah, yang terakhir, jauh dari agama. Orang yang gagal menjalankan syu'abul iman gara-gara dia jauh dari agama, nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut pengajian, Al-Quran di rumah cuma pajangan, nggak pernah dibaca Al-Qurannya. Harusnya kalau kita pengen nerapin syu'abul iman harus dekat dengan agama. Berarti menjadi indikator nggak kalau orang yang agamanya kurang itu berpotensi besar berbuat kejahatan. Saya mau kasih tunjuk ke kalian, ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Bahkan kasus-kasus ini sekarang sudah sangat ngeri. Lalu ada masalah di rumah tangga, ada saling bunuh-bunuhan, anak bunuh ibunya, ibu bunuh tetangganya, dan sebagainya. Lihat di sini kasusnya, 4 terduga pelaku bullying. Nah, berarti bullying kemungkinan di sekolah ya. Nah, semua kasus-kasus ini terjadi kira-kira karena mereka 3 tadi, jauh dari keluarganya, jauh dari lingkungannya, dan jauh dari agamanya. Saya mau tanya, lantas iman itu penting nggak bagi kehidupan? Penting. Iman itu penting banget buat kehidupan. Lalu gimana kalau remaja nggak punya iman kan? Kemudian gimana kabar remaja kalau dia tanpa Islam? Lantas bagaimana kabar remaja dia tanpa akhlak? Ya nggak? Kalau sudah tidak beriman, maka Islamnya tidak benar. Islamnya nggak benar, maka tidak akan memunculkan akhlak. Karena iman, Islam, dan akhlak atau ihsan itu suatu kesatuan. Oke? Berarti sekarang saya akan minta kalian buat melakukan studi kasus secara berkelompok. Udah saya bikin kelompok ya. Kalian akan mencari kasus-kasus yang sedang terjadi, lalu kalian tuangkan dalam LKPD. Lembar kerja peserta didik. Ya, silakan. Ya. Silakan. Ya. Diisi dulu nama kelompoknya ya. Kelompok berapa? Kemudian dari kelas berapa sama nama anggotanya silakan ditulis. Lihat pertanyaannya ya. Carilah satu berita di internet tentang perbuatan jahat manusia yang disebabkan karena tidak menjalankan salah satu cabang iman. Jadi pilihlah salah satu cabang iman yang ada di daftar, pilih lalu kaitkan dengan berita yang kamu cari. Oke? Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Sudah ada. Cukup ya waktunya. Diskusi kalian sudah disusun rapih di AKPD-nya, nanti bisa disempurnakan lagi sambil berjalan. Kita lanjutkan dulu ke ice breaking. Ice breaking-nya kita ambil dari definisi iman. Caranya adalah kamu tunjuk kelompok mana yang suruh memperagakan gerakan atau memberikan jawaban secara lisan dari apa yang kamu minta. Contoh, jadi kalau saya menyampaikan kalimatnya, itu artinya kalian suruh nunjukin gerakannya plus sama artinya. Kalau saya artinya berarti gerakannya dan bahasa Arabnya. Oke ya. Kelompok 5. Kelompok 5. Artinya? Iya, betul sekali. Oke, tembak kelompok mana? Kelompok 1, suruh ngapain? Berdiri, kasih kelompok 1 clue. Apa tuh? 1, 2, 3, 4. Lah, habis. 2, 3. Ayo boleh semua. Ropo warnanya moro
sekarang kembali ke pembahasan kita, yaitu adalah presentasi. Dimulai. Cabang ibadah haid yaitu hati dan perbuatan. Hati pada nomor 15 itu satu kepada Allah, jadi dia hati itu tidak kepada Allah. Dan yang perbuatan pada nomor 38 itu yaitu perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. Sedangkan si pelaku ini tidak menjadi. Oke. Kemudian selanjutnya tindakannya memperkuat iman dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sekarang kita review dulu dari awal sampai akhir nih. Hari ini kita dapat apa aja? Ya. Hari ini kalian sudah mengetahui ada hadis yang menjelaskan bahwa cabang iman itu lebih daripada 70. Kemudian kalian juga belajar bahwa jumlah cabang iman ada 77, ada 3 kelompoknya, betul? Terus kalian juga belajar ternyata surat Al-Ankabut ayat 2-3 itu menjelaskan tentang bagaimana orang beriman itu harus membuktikan dengan tindakannya. Selanjutnya adalah kita harus mengerjakan asesmen akhir post test. Oke. Saya minta kalian scan lagi barcode yang saya tunjukkan di sini. Oke, kayaknya sudah semua ya. Progresnya belum kelihatan di sini, tapi kayaknya udah pada semua ya. Baik, kalau sudah, siapa di sini ngacung yang dari pretest dan post test ada kenaikan nilai? Nah, boleh ngacung yang ada kenaikan nilai? Wow, alhamdulillah. Seksi refleksi, oke. Silakan, ini buat kelompok laki-laki, ini buat kelompok perempuan. Satu orang pegang 3 warna yang berbeda. Silakan. Yang sudah selesai, silakan tempelkan kertasnya di sini. Yang warna pertama tempelkan di sini, warna kedua tempelkan di sini, warna ketiga tempelkan di sini. Coba kita baca yang hijau. Waduh. Apa yang kamu dapat hari ini? Ilham berkata, beriman kepada Allah. Kita 3 ya, 3 sampel ya. Habis hijau kayaknya warna biru. Oke. Kita dapat hari ini, Revanza bilang cara kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus sabar dalam melakukan segala hal. Wih. Mantap. Yang terakhir dari kelompok ping. Oh, ini kayak agak banyak nih. Siapa nih? Apa yang kita dapat hari ini? Kata Eka Rosmawati, hal-hal yang saya dapati pada pelajaran hari ini, saya jadi tahu apa itu syu'abul iman. Dan saya juga jadi tahu ternyata syu'abul iman itu memiliki cabang sampai 77. Oke, Kak. Dari saya memberikan umpan balik kepada kalian. Terima kasih. Luar biasa, hari ini kalian sudah belajar dengan tertib. Kalian juga sudah berusaha meningkatkan nilai kalian yang tadinya berapa ya di awal, akhirnya lebih tinggi. Itu menandakan bahwa kalian hari ini sedang belajar. Belajar itu adalah meningkatnya kemampuan kita dari hari ke hari. Jadi belajar itu jangan stuck. Hari ini bisanya ini, besok ini doang. Enggak, besok naik. Oke? Berarti hari ini sudah belajar ya? Sudah mendapatkan hal baru? Ya, insya Allah itu bermanfaat bagi kalian masing-masing. Itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, untuk PR-nya, silakan kalian pelajari lagi bab 2. Sambil kalian hafalkan lagi definisi iman. Minggu depan kita akan coba mengerjakan PG bab 2 untuk evaluasi di bab 2 ini. Baik, untuk menambah kesempurnaan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.